Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Meira. Bagaimana kabar kalian? Kali ini saya akan membacakan buku I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki bagian kedua, karya Baek Seohee. Buku ini merupakan lanjutan dari buku yang sebelumnya, yaitu I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki bagian pertama. Saya sarankan bagi teman-teman yang belum membaca bukunya atau belum mendengarkan audiobooknya, teman-teman bisa membaca buku tersebut terlebih dahulu atau dapat mendengarkan audiobooknya di channel YouTube saya. Saya akan memberikan link mengenai audiobook tersebut di description box. Baik, pada bagian kedua dari buku I Want to Die ini terdiri dari 229 halaman yang terbagi menjadi 14 bagian yang diawali dari minggu ke-13 hingga bagian minggu ke-26. Saat ini saya akan membacakan minggu 13 yang berjudul Ingin Dicintai Apa Salahnya. Kata pengantar. Hari saat aku berhadapan dengan luka yang tidak kuketahui, aku telah lama memikirkan self-pity, mengasihani diri sendiri, sambil mempersiapkan buku keduaku. Sebab aku sering depresi gara-gara terlalu mengasihani diri. Dalam diriku ada luka yang tidak tersembuhkan. Melalui perawatan kejiwaan, perlahan aku tahu wujud luka itu dan penyebabnya. Akan tetapi, mengenali luka dan bersimpati pada luka adalah dua masalah berbeda. Mengasihani diri memang tidak buruk, tetapi mungkin orang-orang menganggap itu mengerikan karena ada yang terlalu sibuk bersimpati pada luka sendiri sampai mengabaikan luka orang lain. Aku takut kalau aku adalah orang yang seperti itu dan takut menjadi orang yang seperti itu. Semakin sering aku menjalani perawatan, luka dalam diriku semakin memudar dan menghilang. Namun di lain pihak, aku menemukan bahwa aku justru jadi semakin lebih mudah sakit, sebab luka yang telah lama terpendam bisa muncul kembali dengan mudah, membuatku sering larut dalam depresi. Bagiku kebiasaan itu menenangkan, jadi begitu depresi dan kehampaan datang, aku segera membuka pintu belas kasihan, lalu masuk ke sana, sebab itu adalah ruang menenangkan yang telah lama aku tinggali. Aku sering mengurung diri dalam keadaan pintu terkunci, padahal sebenarnya aku bisa keluar dengan mudah. Aku menikmati penderitaan dan rasa sakit yang akrab denganku, dan aku bergantung pada ruang itu, seakan aku bisa kembali masuk ke dalamnya setiap saat. Sekarang aku sudah tidak menganggap depresi sebagai flu hati. Bagi orang-orang yang telah lama dibayangi depresi sepertiku, depresi sama seperti penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Depresi memang bisa disembuhkan dengan perawatan konstan, tetapi untuk mencapai kesembuhan itu, perjalanan yang sangat sulit dan melelahkan harus dilalui. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk melupakan yang namanya kesembuhan sempurna. Aku bukannya pasrah, menganggap hidupku tidak bernilai. Aku hanya sedang mencari cara agar tidak kembali terjerumus dalam kenikmatan yang akrab kurasakan setiap kali depresi datang. Maksudku, aku perlu merasakan luka yang ada tanpa membandingkannya dengan luka orang lain, bukan mengasihani luka itu, supaya aku tidak masuk lagi ke ruang belas kasihan dan kegelapan. Buku ini bukanlah buku yang tepat bagi orang-orang yang tengah mencari cara untuk mengatasi depresi secara sempurna. Akan tetapi rasanya sudah cukup apabila buku ini bisa menjadi cermin luka hati agar seseorang menjadi bisa melihat kegelapan yang selama ini tidak diketahui. Aku sudah menggenggam tangan banyak orang dan aku ingin menggenggam lebih banyak tangan lagi. Minggu ke-13. Ingin dicintai, apa salahnya? Fajar sebelum akhir pekan, aku membuka buku baru karya penulis yang kusuka, Roxane Gay, judulnya Hunger, dan aku membuka esai autobiografi itu dengan riang untuk pertama kalinya. Namun anehnya air mataku berlinang sejak membaca kata pengantar.
Aku larut dalam kesedihan, dan air mataku tidak berhenti berlinang selama aku membuka tutup buku itu. Membacanya berulang kali kemudian, aku sadar aku tidak bisa jujur, bahkan kepada diriku sendiri. Dengan percaya diri, aku dulu berkata bahwa menunjukkan kegelapan diri adalah cara mencapai kebebasan. Lalu seketika itu pula seluruh memori masa kecilku, mungkin tidak seluruhnya, yang sudah kulupakan, memori saat aku kesepian dan menderita karena tidak dicintai, bermunculan dalam kepala. Sejak aku SMP, aku selalu menyukai seseorang, tetapi tidak pernah ada orang yang menyatakan perasaannya kepadaku. Saat kelas 3 SMP, aku pernah bercanda dengan anak laki-laki yang kusuka yang sudah dekat denganku layaknya teman, sambil menarik bajunya. Kemudian temannya yang ada di sebelah anak laki-laki itu seperti sadar bahwa aku menyukai anak laki itu, lalu berkata mengejek, "Kelihatannya Bek Sehi menyukaimu." Anak laki-laki yang kusukai pun tampak malu mendengarnya. Bahkan saat SMA, ada anak yang besoknya menganggapku tidak ada, begitu sadar aku menyukainya. Ada yang pernah mempermainkan perasaanku dan tidak sedikit lelaki yang kusukai malah menyukai teman dekatku. Tentu saja aku juga pernah dicintai, akan tetapi yang terbesit dalam benakku tentang masa itu hanyalah kenangan menyakitkan saja. Memori itu tidak pasti. Jadi bisa saja aku merangkainya ulang dengan seenaknya, melebih-lebihkan, menjadikannya lebih menjengkelkan. Entah kenapa, percintaanku selalu saja berlangsung pasif dan entah kenapa sepertinya kecemasanku akan hubungan dekat yang kuupayakan sendiri cocok dengan potongan puzzle pemikiranku tentang hal-hal buruk. Ternyata orang yang kusukai tidak menyukaiku. Aku ingin dicintai olehnya dan semua orang, tetapi nyatanya aku tidak bisa mendapatkan cinta itu. Aku benci dengan diriku yang diterkam pemikiran seperti itu, merasa bahwa aku memang tidak pantas untuk dicintai. Aku pun bertanya-tanya, siapa aku beraninya mencintai seseorang? Kemarin, aku menceritakan ini panjang lebar dan terperinci kepada kekasihku. Aku tidak menceritakannya dengan terpaksa, namun aku tidak yakin kenapa akhirnya aku memutuskan untuk menceritakannya dan apakah dengan begitu aku akan baikan. Sebab sebelumnya aku takut kekasihku akan kecewa setelah mengetahui sosokku yang begitu buruk, tidak bisa dicintai dan sering diabaikan. Psikiater hampir tidak bisa berbicara karena terkena radang tenggorokan. Aku, "Dok, saya baik-baik saja, tetapi ada saatnya saya terpuruk. Apakah resiliensi bisa membaik seiring menjalani perawatan?" Resiliensi atau daya lentur adalah kemampuan atau kapasitas insani yang dimiliki seseorang untuk menghadapi atau meminimalkan hal yang menyengsarakan menjadi suatu hal yang wajar diatasi. Saya merasa kecepatan perasaan saya untuk sembuh sudah lebih baik. Kali ini saya membaca buku berjudul Hunger karya Roxane Gay. Singkatnya, buku ini membahas tubuh kita dan kehidupan, serta wajah nyata pikiran. Lalu meluaplah rasa belas kasihan yang begitu gelap terhadap diri saya sendiri, dan air mata saya sudah berlinang sejak bagian pengantar. Memang tidak semuanya terhapus dari ingatan saya, tetapi mungkinkah masa lalu yang telah lama terkubur dalam-dalam karena ingin saya lupakan, saya hapus dan saya hancurkan berkeping-keping, mendadak bermunculan begitu saja. Apa itu mungkin? Psikiater, tentu saja mungkin. Saya mengalami hal yang menakjubkan. Saya membaca buku, lalu seluruh memori masa lalu saya terbentang seperti panorama. Kemudian, buru-buru saya mengabadikan memori-memori itu secara berurutan di buku catatan. Sembari mencatat, saya sadar bahwa selama ini saya tidak jujur. Maksud saya, tentu saja kita tidak harus jujur sepenuhnya kepada orang lain. Akan tetapi, yang saya sadari adalah ternyata saya juga tidak bisa jujur kepada diri saya sendiri.
Ternyata saya hanya jujur sebisanya saja. Saat menyadari itu, mental saya benar-benar terganggu dan saya langsung diselimuti perasaan yang tidak tertahankan. Jadi saat itu saya bimbang. Saya sadar saya tidak bisa menerima masa lalu saya. Dan saya ingin membuang masa lalu itu karena tidak sanggup memikulnya. Akan tetapi saya pun sadar, ternyata saya tidak bisa membuang masa lalu saya. Saya merasa terjebak, tidak bisa membuang, juga tidak bisa menerima masa lalu itu. Maksud saya begini, jika saya tidak bisa mengakui diri saya di masa lalu, lebih baik masa lalu itu dikubur saja dan hidup sepuasnya sebagai diri saya yang sekarang. Akan tetapi saya tidak bisa, meski saya yang sekarang sudah berbeda dan lebih kuat daripada saya yang dulu. Pada akhirnya saya masih terbelenggu di masa lalu. Saya berpikir, aku masih diriku yang dulu, hanya kulitku saja yang berbeda. Psikiater, apa Anda bisa menceritakan tentang sosok masa lalu Anda itu? Aku menceritakan tentang diriku yang tidak bisa memperoleh cinta. Kemarin, saya ragu harus bercerita kepada siapa dahulu, kepada dokter atau kepada kekasih saya. Akan tetapi, setelah melihat kondisi dokter sekarang, saya bersyukur sudah bercerita kepada kekasih saya terlebih dahulu, sebab kondisi dokter sedang tidak memungkinkan untuk berbicara banyak. Rasanya kalau tidak saya ceritakan kemarin, kondisi saya sekarang pasti akan sangat memburuk. Cara perawatan setiap orang tentunya berbeda. Saya tidak berpikir orang-orang harus bersikap jujur. Menurut saya, tidak ada hal yang lebih kejam dibandingkan memaksakan kejujuran atau memaksa orang lain berterus terang. Akan tetapi, saya mengenal diri saya. Bagi saya, mengekspresikan perasaan itu lebih nyaman daripada memendamnya dan melarikan diri. Dan itu adalah cara saya memperoleh kebebasan. Meski mengekspresikan perasaan itu sulit, saya jadi lebih kuat dan banyak hal jadi terasa biasa saja setelah saya mengekspresikannya. Baik kesulitan maupun atopi, semuanya menjadi terasa biasa saja. Atopi adalah sindrom yang ditandai dengan kecenderungan mengembangkan reaksi hipersensitif alergi tertentu. Sepertinya dulu saya belum siap membuka masa lalu yang benar-benar ingin saya sembunyikan. Menurut saya, itulah yang saya rasakan. Jadi, sepertinya dulu saya hidup berpura-pura. Saya tidak mengunci masa lalu itu rapat-rapat dalam alam bawah sadar saya, tetapi berpura-pura bahwa yang di masa lalu itu bukan saya, karena toh semuanya sudah berlalu. Akan tetapi sebenarnya semua masa lalu itu tetap ada dalam diri saya sebagai luka yang tidak terobati. Oleh karena itu, secara positif yang terpikirkan oleh saya adalah apa mungkin semua memori masa lalu itu bermunculan karena aku sudah bisa menerimanya. Psikiater, apakah sulit untuk menceritakan masa lalu Anda kepada kekasih Anda? Apa yang Anda pikirkan saat itu? Saya khawatir bagaimana kalau nanti dia mengabaikan saya. Akan tetapi meski resah begitu, saya tetap ingin membicarakan ini dengannya. Seperti yang pernah saya sampaikan, saya berprinsip kalau dia mau meninggalkan saya setelah saya mengungkapkan segalanya, ya sudah. Akan tetapi kekasih saya malah tidak mengerti bagaimana bisa saya berpikiran bahwa dia akan mengabaikan dan kecewa pada saya. Saya juga tidak paham kenapa bisa berpikiran negatif seperti itu saat menceritakan semua masa lalu yang menyiksa diri saya. Setelah menceritakan segalanya, kekasih saya bilang bahwa selama hidupnya dia tidak pernah mengabaikan maupun membenci orang hanya karena orang itu buruk rupa, gendut, dan berkulit kasar. Kecuali kalau orang itu menyakitinya, seandainya saja dunia hanya dipenuhi orang-orang seperti dia. Dia bertanya, bukankah membenci orang yang menyakiti kita adalah hal yang wajar? Akan tetapi menurut saya, benar, itu memang wajar. Tetapi dulu tentunya saya berpikir itu tidak wajar.
Teman-teman yang merasa jijik dengan kulit saya, pengalaman-pengalaman yang sangat mengejutkan ketika saya menyukai seseorang, tetapi orang itu justru malu dan tidak senang dengan kenyataan bahwa saya menyukainya. Semua itu membuat saya berpikir, meski saya tidak menganggap diri saya seburuk itu, apanya yang jelek atau mungkin karena aku gendut. Akibatnya saya jadi berpikir, oh, ternyata aku ini orang yang membawa kebencian. Ternyata aku tidak begitu bernilai. Yang lebih menyakitkan adalah pandangan mereka membenarkan pemikiran saya itu, bahwa orang yang menyukai saya akan dibenci, bahwa mereka terobsesi dengan berat badan dan membenci orang gendut. Meski membingungkan rasanya, ada yang saya dan mereka sepakati. Intinya, karena saya sudah menceritakan segalanya, saya jadi merasa sangat plong. Bukan plong, akan tetapi saya merasa ternyata semua itu bukan masalah besar, dan bagi orang lain pun mungkin itu hanya masalah kecil, hingga mereka bisa berkata, memangnya kenapa? Psikiater, saat Anda hanya memikirkan masa lalu, emosi Anda bercampur aduk karena emosi saat itu masih terpendam. Akan tetapi, saat Anda mengungkapkannya, tentu Anda akan bisa menilai perasaan itu dari sudut pandang orang lain secara objektif. Itulah yang terjadi berdasarkan apa yang Anda ceritakan. Saya rasa begitu. Sebelum menceritakannya, memori saat itu sungguh terasa seperti sebuah masalah yang sangat besar, karena ada rasa malu yang bercampur di dalamnya. Akan tetapi, saat saya mengungkapkannya, perasaan yang pernah saya rasakan ataupun masa yang pernah saya lalui itu pun seperti menghilang, dan yang tertinggal hanya kata-kata saja. Oleh karena itu, saya sampai merasa tidak adil. Wah, tak kusangka, pengalaman-pengalaman yang selama ini menyiksaku ternyata begitu sepele setelah kuceritakan. Saya merasa cerita saya seperti suatu yang bisa dibayangkan oleh anak remaja manapun pada saat itu. Rasanya saya melebih-lebihkannya sendiri. Psikiater, perbedaan diri Anda yang sekarang dan saat itu adalah saat itu Anda masih belum kompeten mengatasi rasa sakit. Saat itu Anda pasti menyimpan rasa sakit tersebut dalam kotak rahasia dan menguncinya untuk sementara waktu, sebab energi cadangan yang Anda miliki tidak cukup untuk menghadapinya. Lalu pada akhirnya Anda malah memilih menutupi luka itu dengan perasaan yang menyenangkan, dengan pemikiran, sekarang saja aku sudah kesulitan bertahan dan tak satu pun dari lukaku bisa kuatasi. Apa yang harus kulakukan kalau aku sampai terluka lagi? Setelah berkali-kali menutupi luka-luka itu, Anda bahkan tidak tahu kebenaran apa yang tanpa sengaja Anda kubur bersamanya. Namun dalam kehidupan Anda sekarang, nyatanya orang yang mencintai Anda di sisi Anda, dan orang-orang di sekitar Anda juga jelas berbeda dengan saat itu. Atau Anda juga sudah semakin membaik. Pada saat yang sama, Anda tentu juga merasa sangat kesakitan dan lelah. Akan tetapi dari posisi Anda sekarang ini, layaknya melihat luka masa lalu, Anda jadi bisa berpikir saat itu rasanya sangat menyakitkan, tapi sekarang tidak berbekas. Atau saat melihat bekas luka itu, setidaknya Anda jadi bisa berpikir, dulu hal menyakitkan semacam itu pernah terjadi. Benar sekali. Psikiater, mohon maaf suara saya. Aku tidak apa-apa. Begitu saya membaca buku itu, kotak rahasia yang terbungkus rapi itu seperti telah robek, atau mungkin saya sendiri yang merobeknya. Sekarang saya lega dan merasa baik. Lalu, walau masih perlu latihan, rasanya saya punya cukup tenaga untuk bercanda. Oh ya, tetapi waktu kecil aku jelek dan tidak ada yang menyukaiku loh. Dengan ringan saat ada seseorang yang menilai saya terlalu tinggi. Psikiater, tadi Anda bilang Anda sudah bisa memperhatikan baik-baik reaksi kekasih Anda saat menceritakan masa lalu Anda kan? Artinya Anda sudah bisa memperhatikan reaksi orang saat mereka mendengarkan Anda.
Saya harap Anda sadar bahwa sekarang Anda sudah bisa mengungkapkan perasaan dan memperhatikan reaksi lawan bicara Anda. Sekarang Anda sudah bukan diri Anda yang dulu lagi. Aku, ya, saya sudah jauh lebih kuat. Sebenarnya saya tidak suka trauma dan luka masa lalu terus mengikat saya sampai sekarang. Mungkin karena saya merasa tidak akan pernah bisa lepas dari masa lalu. Selama ini saya merasa bahwa kata-kata seperti masa lalu itu tidak penting. Yang di masa lalu itu bukan aku. Akan memberi saya kekuatan. Akan tetapi ternyata menganggap masa lalu tidak penting itu tidak sama dengan terlepas dari trauma dan luka masa lalu. Psikiater. Itu pengalaman bagus. Ngomong-ngomong, bagaimana Anda bisa sampai membaca buku itu? Apa ada orang yang merekomendasikannya kepada Anda? Aku? Tidak, saya memang biasa mengecek buku yang baru terbit. Bisa dibilang hobi. Saat melihat introduksi buku baru di toko buku daring, Hungerlah yang paling menarik perhatian saya. Tagline-nya yang berbunyi, A Memory of My Body, juga menarik perhatian saya. Selain itu, saya juga suka esai autobiografi. Jadi setelah melihat introduksinya, dada saya terasa sakit dan saya merasakan keinginan kuat untuk membacanya. Akan tetapi lucunya, walaupun secara insting saya ingin membacanya, saya hanya memasukkan buku itu ke keranjang belanja. Mungkin karena sebenarnya saya tidak ingin membacanya dan baru membelinya beberapa hari kemudian. Apalagi saat itu bertepatan dengan Hari Perempuan Sedunia. Saat memotret buku itu dan membukanya, sungguh saya sampai tidak habis pikir. Saya sudah menangis sejak membaca pengantarnya. Psikiater, hari itu bagaimana perasaan Anda sebelum membacanya? Aku, tunggu sebentar. Saya lalu melihat catatan harian saya. Hari itu hari Kamis, saya cukup kelelahan. Psikiater, apa ada alasan yang menyebabkan Anda kelelahan? Aku, yang pertama, karena saya sibuk. Ada rapat perusahaan, juga rapat mengenai buku saya. Saya tidak bisa istirahat selama 3 hari berturut-turut. Dan pada hari Kamis saya lembur sampai pukul 7 malam karena ada pelatihan internal. Alasan kelelahan lainnya tentu saja karena saya terobsesi dengan kompetensi. Saya khawatir terlihat tidak kompeten. Jadi setiap ada orang mengeluarkan ide bagus di kantor, saya selalu bereaksi, "Wah, bagus sekali," atau "Wah, kenapa hal itu tidak terpikirkan olehku ya?" Saya tidak tahu pasti penyebabnya apa. Yang jelas, lokakarya perusahaan kami terus melakukan rapat mengenai suatu proyek sejak pagi sampai malam. Akan tetapi, karena semuanya mengeluarkan banyak ide bagus yang orisinil tanpa henti, saya jadi merasa malu dan pikiran, mungkin aku memang lebih baik menulis buku saja. Langsung terbesit di benak saya, akan tetapi kabar baiknya hari ini saya tidak merasa begitu. Kamis memang sibuk dan tekanan yang saya rasakan juga kuat, jadi wajar saya kelelahan. Psikiater, sebenarnya siapa yang menekan Anda? Aku, tidak ada yang menekan saya. Lucu sekali. Sebaliknya, saya justru maklum saat seseorang mengatakan sesuatu untuk menekan saya. Psikiater, karena tidak ada yang menekan, berarti Anda memberikan tekanan kepada diri sendiri. Aku, sepertinya begitu. Saya berhayal sendirian seperti ini. Saya sangat yakin sebenarnya orang-orang sedang memikirkan sesuatu dan hanya tidak ingin mengatakannya kepada saya. Tentu saya tidak tahu kapan mereka akan mengatakannya. Sifat yang aneh. Psikiater, jadi Anda menyiksa diri Anda menggunakan pikiran Anda sendiri. Aku, benar, meski saya berusaha dan menderita sendirian. Saya juga merasakan hasrat untuk membebaskan diri dari semua usaha dan penderitaan itu. Saya sudah menuliskan semua kisah masa lalu saya di buku harian. Saya tidak sadar saya menulisnya sambil menangis. Akan tetapi setelah dibaca kembali, yang paling pertama saya tulis adalah, aku ingin hancur saja. Padahal tahap awal perawatan saya selalu berkata kepada dokter bahwa saya ingin hancur. Jadi dokter pun bertanya,
Hancur itu apa? Kemudian saya bilang bahwa saya ingin hidup seadanya, lalu dokter bertanya lagi, apa itu yang disebut hancur? Makanya cara saya untuk menghancurkan diri sekarang adalah berhenti bekerja. Dengan alasan pekerjaannya sudah banyak dan sangat sibuk, padahal baru 4 bulan saya pindah tim untuk belajar. Lalu dengan kondisi saya sekarang mengatakan saya ingin mengundurkan diri karena gangguan mental saya sudah sangat parah. Di tengah kesibukan seperti itu tentu saja menjadi sebuah jalan kehancuran dan juga hasrat untuk menghancurkan diri. Saya sempat berpikir begitu. Psikiater, kalau begitu bisa saja karena Anda merasa toh hidup Anda pasti akan hancur, maka Anda mengambil inisiatif untuk menekan diri Anda sendiri sebelum mendapat tekanan dari seseorang, yaitu dengan cara mengurangi tanggung jawab. Benar, tanggung jawab. Tanggung jawab yang saya rasakan begitu kuat. Kemarin saya ikut lokakarya dan merasakan ketakutan yang sangat besar terhadap kehidupan sosial perusahaan. Sekitar 13 orang berkumpul di ruang rapat untuk rapat bersama. Padahal suasananya santai juga tidak menyesakan. Bagaimana ya? Sulit untuk dijelaskan. Tidak ada orang yang mau bersikap dan diperlakukan seperti orang tua di perusahaan kami. Akan tetapi susunan jabatan tetap ada. Misalnya, ketika semua orang sedang berkumpul, kepemimpinan ada pada manajer. Lalu, setelah kami duduk berhadap-hadapan, manajer akan bertanya, siapa yang mencatat isi rapat hari ini? Ada yang membawa laptop. Lantas, staf yang paling muda akan langsung berdiri membawakan laptop. Suasananya seperti itu, tapi saya sangat takut dan benci suasana yang seperti itu. Saya merasa nyaman saat berada bersama rekan kerja yang seumuran, tapi saya merasakan kegelisahan dan ketakutan yang besar saat bersama orang-orang yang punya otoritas dan membentuk kelompok. Kegelisahan dan ketakutan seperti orang-orang ini pasti akan memaki dan membenciku. Orang-orang ini akan melukaiku, menekan saya. Padahal tidak ada seorang pun yang mengatakan itu kepada saya, tapi saya sendiri yang langsung meninggalkan kelompok itu. Kelelahan mental semacam itu yang banyak saya rasakan kemarin. Psikiater, ternyata Anda memiliki ketakutan akan terus dicampakkan. Akan tetapi, meski dulu Anda tidak sampai memiliki hasrat yang menghancurkan seperti mana mungkin aku bisa melakukannya. Sekarang sepertinya Anda justru memiliki hayalan dicampakkan dan hidup berdampingan dengan dua perasaan yang bertentangan. Benar, lebih baik aku pergi saja daripada menerima penderitaan ini. Tidak bisa, meskipun menderita, aku ingin mendapat pengakuan. Benar, hasrat yang bertentangan, bertahan untuk memperoleh pengakuan bagaimanapun caranya, dan hasrat untuk berhenti. Psikiater, ya, akan tetapi tanpa tekanan dan kegelisahan tidak akan ada juga kemajuan. Jika orang yang dikritik hanya menanggapi dengan kok begitu sih tanpa membuat perubahan, padahal yang dikritik, hal itu nanti bisa menjadi masalah baru. Seishi, sedikit banyak Anda pasti memikirkan hal yang menakutkan dan mengerikan demi kemajuan Anda. Orang pasti berubah seiring bertambahan usia. Dahulu, saat masih muda, kita cuma perlu memikirkan masa depan. Akan tetapi, seiring bertambahnya usia, kita seperti harus beradaptasi, mengubah perilaku dan diri sendiri, walau kita khawatir jangan-jangan kita terlalu tua untuk perubahan itu. Anggaplah diri Anda berada dalam masa transisi. Jika dulu Anda depresi karena memikirkan pikiran dan tindakan Anda yang bertolak belakang, mungkin tidak terlalu memikirkan pertentangan itu dengan berpikir, sekarang aku bertindak seperti ini, tetapi yang kupikirkan berbeda. Kemudian menganggapnya sambil lalu dan ringan bisa membuat Anda jauh lebih nyaman. Dulu dokter juga pernah bercerita tentang masa transisi, dan perasaan saya sangat buruk saat mendengarkannya. Saat itu saya merasa tidak yakin apa benar saya berada dalam masa transisi. Akan tetapi kali ini untuk pertama kalinya, saya merasa masa transisi ini adalah sebuah proses dan saya ingin percaya itu. Psikiater,
Bagus. Saya memperoleh penghiburan yang besar dari kata-kata kekasih saya. Aku tidak pernah merasa jijik pada orang hanya karena mereka gendut, buruk rupa, dan kulitnya kasar. Karena menurut saya memang begitulah dia. Psikiater, semua orang pasti punya sosok yang dia benci dan ingin dia lupakan, dan pasti punya pengalaman merasa malu sendiri dan menyesal setelah berpikir, aku tidak seharusnya berpikir sosok ini menjijikkan. Tetapi tanpa sadar aku merasa jijik. Mungkin diri kita di masa lalu bukan sekadar korban, tetapi juga penyerang. Akan tetapi pikiran tercipta dengan kita memikirkan berbagai macam kemungkinan kesana dan kemari. Hanya karena kita mengingat pengalaman ekstrim, bukan berarti pengalaman itu dapat menjelaskan seluruh esensi kita. Saya sudah lama hidup dengan pandangan dan pemikiran yang berpusat pada kaum pria. Saya ingin terlihat baik di hadapan mereka. Sosok saya ini sangat menjijikkan. Akan tetapi kekasih saya malah bertanya, apakah itu yang disebut menjijikkan? Dia bilang bahwa dia tidak mengerti kenapa saya menyebut diri saya menjijikkan. Dan bertanya lagi, apa arti jijik? Maka saya pun menjawab, jijik, sangat-sangat benci. Sepertinya sedikit lebih kuat dibandingkan benci. Akan tetapi menurutnya jawaban saya tidak masuk akal. Cuma seseorang yang ingin terlihat baik di hadapan yang lainnya kan? Lanjutnya, saat kecil aku seperti pecundang. Aku memedulikan banyak hal karena ingin terlihat baik di hadapan seorang gadis. Apa kau berpikir itu menjijikkan? Lalu dia menegaskan bahwa saya tidak menjijikkan. Sungguh bahwa saya manis tetapi menyedihkan. Oleh karena itu saya jadi berpikir, itu jelas tidak menjijikkan. Apa salahnya ingin terlihat baik? Apa salahnya ingin dicintai? Lalu saya pun merasa lebih nyaman. Kemudian di bagian akhir rekomendasi Hanger ada kalimat yang berbunyi, tulisan yang menceritakan tentang luka dan penderitaan diri seperti Hanger tidak hanya sulit untuk diungkapkan, tetapi juga sulit diungkapkan dengan baik. Mengasihani diri sendiri dan narsisme adalah personalitas, sebuah sikap menulis yang sangat buruk yang membuat kita mudah terperangkap di dalamnya. Saya sendiri merasa bahwa saya punya rasa mengasihani diri yang kuat. Akan tetapi, saya merasa terluka kalau mengasihani diri dan narsisme dikatakan sebagai personalitas yang paling buruk dan mengganggu cara menulis. Kenapa kedua hal itu merupakan personalitas yang buruk? Psikiater, bagaimana ya? Saya tidak tahu. Yang jelas, kalau Anda mengasihani diri sendiri sekaligus narsis, pandangan Anda bisa jadi sangat sempit. Sederhananya, Anda menganggap diri Anda paling benar dan selalu menghubungkan segala sesuatunya dengan luka yang Anda dapatkan. Apa saya memiliki keduanya? Psikiater, saya rasa narsisme Anda tidak terlalu berlebihan. Yang berlebihan adalah rasa mengasihani diri sendiri. Apa mengasihani diri sendiri itu buruk? Psikiater, tidak. Kenapa Anda berpikir demikian? Meski saya tidak membaca bukunya yang dianggap buruk dalam kalimat tadi bukanlah apa kamu selelah diriku, aku yang paling lelah. Kalau kau tidak selelah diriku, tidak usah berbicara. Begitu rupanya. Saya mengerti. Mengasihani diri sendiri membuat saya banyak khawatir. Jadi saya berpikir bahwa rasa mengasihani diri saya yang kuat. Selain itu, saya punya banyak memori saat saya terluka karena saya rentan terhadap luka. Akan tetapi saya pasti juga telah melukai seseorang berkali-kali. Hanya saja yang saya ingat hanyalah luka saya. Tulisan saya banyak mengenai catatan luka yang saya terima dan tentunya itu tidak terlihat oleh mata orang lain. Tapi pada saat bersamaan, rasanya orang-orang akan berpikir, mengasihani diri sendiri itu keren. Bercosplay sebagai korban itu keren. Psikiater, bukankah masyarakat punya kebebasan untuk menunjukkan dan mengekspresikan diri? Ada banyak orang yang merasa dihibur oleh buku yang mengulas bagaimana seseorang mengatasi kesulitannya.
Bukankah lebih baik menulis dengan jelas tentang apa yang Anda alami daripada menulis tentang hal-hal yang membuat Anda terlihat semakin menyedihkan? Aku, kedengarannya bagus agar perasaan saya tidak berlebihan. Selain itu, akhir-akhir ini saya teringat banyak memori yang terlupakan. Psikiater, itu fenomena yang bagus, itu artinya apa yang selama ini tertahan telah terlepas. Ada hal-hal yang tersimpan jauh di dalam alam bawah sadar kita yang bahkan tidak dapat kita ingat. Akan tetapi seperti sebuah Rubik, saat salah satunya terbuka, kunci lainnya akan terbuka. Lalu kesadaran yang benar-benar terlupakan akan muncul. Kemudian sedikit banyak Anda pasti berpikir, mungkinkah hatiku sudah mampu menghadapinya? Bisakah aku mengetuknya? Aku, tepat sekali, itu yang saya pikirkan. Saya senang karena masa telah menjadi lebih kuat, karena merasa telah menjadi lebih kuat dan punya kepercayaan. Psikiater, itu bagus. Aku, ya, dan dokter semoga lekas sembuh. Sampai bertemu lagi minggu depan. Psikiater, ya, terima kasih. Aku yang hanya meresapi kata-kata penghinaan terhadap diriku. Aku berdandan karena tidak ingin terlihat jelek, tetapi merasa diriku jadi tidak alami. Dan itu semakin membuatku muak setiap menerima kritik soal penampilanku. Sejak kecil aku selalu dibanding-bandingkan dengan kakak perempuanku yang cantik. Ketika bertemu dengan bibi, aku selalu dihadapkan dengan adik sepupu yang disuruh memilih mana yang lebih cantik, kakak sepupu pertama atau yang kedua. Masa SD, SMP, SMA yang tidak populer, memang sekarang juga tidak populer, tetapi dulu aku tidak populer sama sekali. Celaan, cantik dari mananya, tidak cantik sama sekali, dan dia terlihat seperti wanita Korea Utara. Yang diucapkan oleh teman-teman kekasihku kepadanya, penolakan, bukan tipe yang kusukai, yang diucapkan oleh para lelaki. Perkataan, kau mungkin bisa menjadi seorang dewi jika pergi ke tempat pelayanan sosial di desa-desa. Yang tiba-tiba saja diucapkan oleh siswa pekerja paruh waktu yang kuajak bekerja bersama. Bahkan saat orang-orang memujiku, di belakangnya selalu diikuti dengan pelecehan. Dan aku selalu mendengar lelucon, kau pendek, jadi coba tambahkan penyangga besi pada lututmu. Saat pergi wawancara ke tempat kerja paruh waktu, pewawancara sempat meledek bahwa fotoku dan aslinya terlihat berbeda. Dan aku sering sekali mendengar sindiran fotogenik, jadi sekarang setiap berfoto aku tidak mengeditnya lagi. Kadang ada orang yang menyangkal orang-orang yang memujiku dengan Sehi kan tidak cantik, jadi rasanya pahit sekali saat bertemu orang yang menganggap wajahku paling cantik sedunia. Padahal aku sendiri benci dengan wajahku. Jadi saat seseorang berkali-kali mengatakan bahwa aku ini cantik, aku selalu menepis pujian itu begitu saja. Itu artinya aku hanya menerima kata-kata penghinaan terhadap diriku saja. Ya, bagian pertama dari buku ini telah selesai. Semoga kalian semua bisa mendapat banyak manfaat dari bagian ini. Dan semoga kita bisa bertemu di bagian selanjutnya dari buku ini di waktu yang akan datang. Terima kasih telah mendengarkan.